Din, kalau ada yang mau urus KTP, bilang aja baliknya besok. Soalnya saya mau pergi ada urusan penting soal keluarga. Biasa, mau urus rumah baru. Tapi Pak, udah banyak loh warga yang minta tanda tangan Bapak untuk mengurus surat pengantar pengambilan KTP dan kartu keluarga. Saya didesak Pak sama warga. Din, kamu kayak baru kerja aja di kantor desa. Bilang aja balik lagi besok. Tapi kalau ada yang mau bikin surat pengantar, kamu jangan lupa ambil uang administrasinya. Tapi bener kan Pak? Besok Bapak tanda tangani semua berkas-berkasnya. Kasihan loh Pak, mereka udah nunggu 2 bulan. Kok kamu jadi ngatur saya sih? Apa perlu saya laporan sama kamu? Hah? Udah, semua pergi. Ya, Pak. Udah jarang masuk, ngatur-ngatur mulu. Dasar, kades baru. Nanti masukin aja ya ke dalam. Ya. Lihat sayang, Papa pulang. Salim dulu dong. Ih, anak papa cantik banget sih. Loh, kamu kenapa sayang cemberut? Ini rumah kita yang baru loh. Rumah ini papa beli mahal. Aku nggak suka di sini, Pak. Aku lebih suka rumah yang lama. Aku nggak ada teman di sini. Kok kamu nggak suka sih sayang? Ini ya, rumah ini gede. Coba sayang tinggal dulu di sini. Apa yakin lama-lama kamu pasti akan suka, ya? Mas. Tolong bawa barangnya hati-hati ya. Jangan sampai pecah. Ini barang mahal loh. Ya. Oke, ke bawah masuk. Pak, kok Papa udah pulang? Katanya jam 1 siang itu mau ada rapat di kantor desa. Mama tenang aja. Rapatnya papa batalin. Kamu kan tahu, rumah ini rumah idaman kamu. Papa harus mastiin semua barang-barang harus sampai dengan aman. Gak mau ada yang pecah, apalagi rusak. Ya. Tapi Pak, ini masih setengah hari loh. Emangnya nggak ada warga yang mau datang ke kantor buat ngurus-ngurus surat gitu? Mama tenang aja. Papa ini punya staff. Ya ngapain papa kerja sendiri? Kepala desa itu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Begitu, Ma. Tabrak! Assalamualaikum, Pak Kades. Waduh, rumah baru nih ya. Alhamdulillah, saya juga ikut seneng. Jadi kalau Pak Kades di mari, saya ngurusin apa-apa juga gampang. Mudah-mudahan jadi betah dan juga amanah gitu, Pak Kades. Saya akan membantu semua keperluan warga. Dan untuk kepentingan warga, akan saya utamakan. Alhamdulillah, amin. Oh iya, lah, Pak Kades, maaf nih ya, tumben udah pulang jam segini. Nah, biasanya kan tutupnya jam 4, ini jam 1. Ya, gini sih, kan saya baru beli barang-barang nih. Semua barangnya mahal. Nah, saya harus mastiin semua barang ini sampai dengan aman. Nggak boleh ada yang pecah. Gitu. Iya juga sih ya. Ya udah kalau gitu mah, maaf saya ngeganggu nih. Saya mau ngider dulu Pak Kades ya. Toprak, Pak. Ya. Bikin blanko sama surat pengantar itu gampang. Yang penting uangnya cair dulu. Tapi ingat, transfernya ke rekening pribadi saya. Ya, oke, saya tunggu kabarnya. Kalau kerja yang benar, hati-hati bawa barangnya, itu mahal semua loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, maaf nih saya ganggu. Ini Pak Kades, saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa ya? Ini kan KTP saya hilang. Terus saya pengen buat baru gitu. Kali Pak Kades bisa bantu saya gitu. Ya kalau ngurus KTP yang hilang itu bukannya di rumah saya, tapi di kantor. Kalau di kantor sana beribet. Jadi saya kemari aja dah. Sekali minta tolong Pak Kades sekali gitu. Dengan ketemu Pak Kades bisa dipermudah semuanya. Kamu lihat nggak sekarang saya lagi sibuk. Saya lagi ngurus rumah saya yang baru. Masa ngurusin KTP di sini sih? Jadi nggak bisa nih. Ya nggak, saya nggak bisa. Saya lagi sibuk. Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aja. Papa, kok kayak
gitu sih ngomongnya? Kasian tahu, Pak. Siapa tahu dia tadi tuh butuh pertolongan Papa. Mama kok belain dia sih? Mama tahu nggak dia datang sini mau ngurusin apa? Mau ngurusin KTP. Ma ini di rumah bukan di kantor. Mama nggak tahu apa kalau Papa lagi sibuk. Terserah Papa deh ah. Kasih warnanya hijau. Nah itu bagus. Tuh kan. Sayang. Kita makan yuk. Kamu dari tadi belum makan loh. Nanti kamu sakit. Pa, teman-teman aku bilang katanya papa korupsi ya. Enggak. Itu nggak bener. Kamu jangan percaya sayang. Mereka tuh sirik sama kamu. Punya papa yang baik, punya papa yang sukses. Ya? Bener, Pa. Bukan koruptor kan? Papa janji ya nggak akan korupsi. Kata guru ngaji Intan, korupsi itu kan dosa, Pa. Iya sayang. Papa janji. Papa nggak akan pernah korupsi. Kamu harusnya bangga punya papa. Soalnya papa ini kan baik. Beliin kamu rumah, beliin kamu mainan, kasih uang. Dan papa ini orang yang bertanggung jawab. Pak, Hah? ada Pak RT tuh. Oh, Papa yang baik-baik ya. Kita kan warga baru di sini. ya. Pak RT, ada apa Pak? Saya cuma mau ngucapin selamat datang, Pak, dan selamat bergabung di Kampung Kucit. Wah, ngomong-ngomong, rumahnya gede juga ya, Pak? Iya Pak RT. Pak RT pasti takjub. Lihat saya seorang kades bisa beli rumah mewah. Oh, ini semua hasil kerja keras saya Pak. Iya. Iya. Gini loh, Pak, saya tuh mendapat laporan dari warga. Mereka semua tuh pada ngeluh. Masalah itu loh, Pak, surat pengantar untuk bikin KTP sama kakak, Pak. Jadi saya mohon Bapak bisa menyediakan surat pengantar itu, Pak. Karena menurut mereka surat pengantar itu tuh tertahan lama, Pak, di kantor kelurahan. Oh, jadi Pak RT ini datang ke jauh-jauh ke tempat saya cuma mau nyampein itu? Iya begitu, Pak. Cuman itu Pak ya? Pak, soal itu Pak RT, itu tenang aja Pak RT. Soalnya kenapa? Surat pengantar itu lama beresnya. Itu terjadi bukan zamannya saya Pak RT, tapi zaman kades lama, kadesnya Pak Samsul. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Wah. Selamat malam Pak RT. Waalaikumsalam. Neng Reza, ini habis dari mana? Barusan pulang ngajar Pak. Yang tadi saya lewat, terus lihat Pak RT ada di sini ya. Saya nyapa dulu. Iya. Oh ya, ini kenalkan. Ini kepala desa kita yang baru. Oh iya. Selamat malam Pak, saya Raisa. Pak Kades, ini Neng Raisa, adiknya Neng Rati, Pak. Yang punya yayasan Nurul Jana itu loh, Pak. Oh iya. Bu Raisa ada masalah sama KTP atau mau bikin kakak baru? Masalah kakak sama KTP? Gak ada sih Pak. KTP saya baru aja jadi. Tapi saya kan bukan warga kampung sini. Kenapa? Di kampung Kucrit ada masalah KTP? Oh enggak. Justru saya mau mastiin untuk urusan KTP, kakak urusan lainnya akan saya percepat. Oh ya bagus banget kalau kayak gitu. Ya udah malam Pak RT. Saya pulang dulu ya. Mari Pak Kades. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Neng Raisa. Pak, tadi aku lewat rumahnya Pak Kades. Terus ketemu sama kepala desa yang baru. Jadi pengen tahu Pak Kades yang baru kayak apa ya? Mudah-mudahan kerjanya bagus ya, Ma. Pak Kades yang baru ini namanya Pak Rois. Dia menggantikan Pak Kades Samsul yang meninggal. Tapi jujur ya, tadi waktu Tante lewat, terus ngeliat mukanya Pak Kades, tatapan matanya itu loh, kayak ada yang aneh. Aneh gimana maksudnya Tante? Pak Kades suka kali sama Tante? Ya enggak lah, ngawur kamu. Ya Pak Kades udah punya istri sama punya anak kok kamu itu. Enggak, tapi gini loh, tatapan matanya tuh kayak nggak ramah. Mungkin karena Tante Raisa baru di kampung ini, jadi dia bingung kalau ini warga dari mana ya kan? Iya, jangan khawatir. Mungkin juga karena baru lihat, jadi ngeliatnya kayak gitu.
Din, kalau ada yang mau urus KTP, bilang aja baliknya besok. Soalnya saya mau pergi ada urusan penting soal keluarga. Biasa, mau urus rumah baru. Tapi Pak, udah banyak loh warga yang minta tanda tangan Bapak untuk mengurus surat pengantar pengambilan KTP dan kartu keluarga. Saya didesak Pak sama warga. Din, kamu kayak baru kerja aja di kantor desa. Bilang aja balik lagi besok. Tapi kalau ada yang mau bikin surat pengantar, kamu jangan lupa ambil uang administrasinya. Tapi bener kan Pak? Besok Bapak tanda tangani semua berkas-berkasnya. Kasihan loh Pak, mereka udah nunggu 2 bulan. Kok kamu jadi ngatur saya sih? Apa perlu saya laporan sama kamu? Hah? Udah, semua pergi. Ya, Pak. Udah jarang masuk, ngatur-ngatur mulu. Dasar, kades baru. Nanti masukin aja ya ke dalam. Ya. Lihat sayang, Papa pulang. Salim dulu dong. Ih, anak papa cantik banget sih. Loh, kamu kenapa sayang cemberut? Ini rumah kita yang baru loh. Rumah ini papa beli mahal. Aku nggak suka di sini, Pak. Aku lebih suka rumah yang lama. Anak korupsi, mah. Itu tadi Pak Andre ngajakin papa korupsi, tapi papa nggak mau. Terus apa? Mama harus percaya sama Papa. Gimana Mama mau percaya, Pak? Kalau Papa itu nggak pernah terbuka soal keuangan. Contohnya beli rumah mewah ini, gimana caranya, Pak? Loh, ini hasil tabungan aku, mah. Waktu aku jadi staf desa. Tapi aku sengaja nggak ngasih tahu kamu, karena ini pengen ngasih surprise kejutan buat kamu. Oh gitu, uang tabungan. Terus ini apa? Ini apa? Lihat, Pak. Mama nemuin ini. Mama! Papa membohong, ternyata Papa korupsi. Kamu dengerin papa dulu. Papa nggak korupsi kok, ya? Wah, sayang. Sayang! Intan! Intan. Kamu kenapa, nak? Intan ini Mama ya? Intan. Bapak tahu. Semua ini gara-gara Papa. Intan kayak gini karena Papa. Intan. Sudah sebulan menjabat jadi kades. Rumahnya gede, jangan-jangan biar pesugihan. Anak ini jadi korban. Yang gitu-gitu mah gak perlu kedukun kali. Pasti korupsi lah. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, buang sifat berburuk sangka terhadap orang lain. Lebih baik kita doakan almarhumah Intan agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata Pak Ustadz. Kita nggak boleh bicara kalau nggak ada bukti. Itu namanya fitnah. Apalagi Pak Resi itu pemimpin kita. Pak Ustadz, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu. Amin. Wa asil wahdatahu. Amin. Wa anis ahsatahu. Amin. Wa amin ra'atahu. Amin. Wa askin ilaihi min rahmatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari Pak Ustadz. Mari bapak-bapak, ibu-ibu. Mari. Ada di sini.
Tadi Intan keluar dari box kontainer. Dia jadi hantu. Iya, Papa cukup. Udah deh, Papa nggak usah ngarang cerita. Mama ngerti kok. Papa itu ngerasa bersalah. Lagian kenapa sih, Pak? Segala pakai uang kantor. Mama diem, Ma. Diem. Urusan kantor ini urusan aku. Iya, Pak. Memang selama ini aku tuh nggak tahu apa-apa. Ingat ya, Pak. Aku nggak mau terlibat kalau berurusan sama warga. Apalagi sama polisi. Papa? Ampun. Intan, jangan ganggu Papa, Intan. Ya ampun, Papa kenapa sih bisa jatuh kayak gini? Papa sakit, Pak. Ya udah duduk. Iya, Papa kenapa bisa sampai jatuh kayak gini? Papa tadi lihat Intan di situ, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Kades. Malam Pak RT. Ada apa malam-malam begini? Maaf Pak, saya mau nanya. Tadi siang Bapak ada mampir ke kantor desa Pak? Begini Pak Kades, warga merasa tidak terlayani pada saat melapor. Iya Pak, masalah sarana dan prasarana desa Pak. Itu jalan yang lewatin jembatan itu kan Pak, belum ada penerangannya Pak. Kan katanya bulan ini sudah terpasang gitu Pak. Iya nih Pak RT, saya minta maaf. Saya baru berduka Pak RT, anak saya kan baru meninggal. Ya kalau Bapak nggak bisa mungkin ada stafnya yang bisa bantu ngurus warga gitu Pak. Pak RT tahu apa soal staf? Saya itu nggak pernah percaya sama staf Pak RT. Untuk urusan prasarana sama surat pengantar, itu urusan saya. Pak RT tuh nggak usah ribet deh. Nggak usah sok jadi pahlawan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan Pak RT mengerti, saya lagi kondisi berduka. Makasih. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita datang di saat waktu yang nggak tepat kali Pak RT. Nanti aja kalau misalkan warga ada keluhan lagi, kita tanyakan lagi. Ya. Mari Pak RT. Oh iya, Pak Kades kita ini hebat Dam. Mobilnya baru lagi Dam. Astagfirullahaladzim. Ada orang kan di dalam? Orang? Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa Dam. Tadi ada orang Pak RT. Jangan takutin gitu Dam. Nggak ada siapa-siapa juga Dam. Iya Pak RT, mungkin saya salah lihat. Mari Pak RT. Wah, gawat nih. Warga udah mulai nanya-nanya surat pengantar. Terus masalah dana penerangan lampu jalan. Ini saya harus cari jalan nih. Biar warga nggak nanya-nanya lagi nih. Pak, Ya, tadi siapa? tadi Pak RT mah biasa nanya-nanya mulu, rese. Oh gitu. Ya udah, Papa pinggang masih sakit kan? Istirahat aja lagi ya. Oh ya Pak, kalau misalkan masih sakit banget, besok kita ke dokter aja ya. Nggak usah. Biar dokternya aku suruh kesini aja, ya. Beneran Pak? Iya mah. Ya udah deh kalau gitu.
Waalaikumsalam Pak RT. Kamu pasti mau ngajar ya? Iya, pagi-pagi kayak gini yang ngajar. Di kampus kan? Iya. Ya udah, yuk saya antar yuk. Oh nggak usah Pak, saya bisa jalan sendiri. Oh gitu. Bapak kesini mau ngapain? Oh, saya tuh sebenarnya mau ketemu sama Adam. Oh ketemu Adam, saya pikir mau ketemu Mbak Rati. Oh sekalian kalau ada. Ya udah, ada di dalam Pak, diketok aja saya panggilin. Oh iya. Panggil aja ya Pak ya. Oh gitu ya. Assalamualaikum, saya jalan dulu Pak. Berarti nggak jadi antarnya? Gak usah, mari Pak. Oh, jadi ya. Sama adik benar-benar ide. PT. Dam. Ini loh Dam, tadi saya baru aja dari kantor kepala desa. Itu stafnya tuh pada ngomong kalau Pak Kades tuh memang lagi sakit keras Dam. Parah sakitnya Dam. Jadi stafnya suruh saya ngumpulin semua data-data warga untuk saya ini. Data lah pokoknya lah. Untuk apa? Untuk pengurusan itu kan? Pengajuan KTP itu loh. Iya. Terus harus bayar ini Dam. Administrasi Dam. Uang tambah. Din, kalau ada yang mau urus KTP, bilang aja baliknya besok. Soalnya saya mau pergi, ada urusan penting soal keluarga. Biasa, mau urus rumah baru. Tapi Pak, udah banyak loh warga yang minta tanda tangan Bapak untuk mengurus surat pengantar pengambilan KTP dan kartu keluarga. Saya didesak Pak sama warga. Din, kamu kayak baru kerja aja di kantor desa. Bilang aja balik lagi besok. Tapi kalau ada yang mau bikin surat pengantar, kamu jangan lupa ambil uang administrasinya. Tapi bener kan Pak? Besok Bapak tanda tangan semua berkas-berkasnya. Kasihan loh Pak, mereka udah nunggu 2 bulan. Kok kamu jadi ngatur saya sih? Apa perlu saya laporan sama kamu? Hah? Udah, suruh pergi. Udah jarang masuk, ngatur-ngatur mulu. Dasar, kades baru. Nanti masukin aja ya ke dalam. Ya. Lihat sayang, Papa pulang. Salim dulu dong. Ih, anak papa cantik banget sih. Loh, kamu kenapa sayang cemberut? Ini rumah kita yang baru loh. Rumah ini papa beli mahal. Aku nggak suka di sini, Pak. Aku lebih suka rumah yang lama. Yang menanyakan soal surat pengantar atau belangko. Kamu bilang kalau saya lagi sakit dan butuh perawatan. Saya nggak bisa, Bos. Saya kan nggak tahu soal kesehatan. Selama ini saya kan cuma staf keuangan. Gitu. Jadi nggak bisa? Iya, Bos. Kalau sama ini bisa? Kalau ada giniannya sih, Bos. Sebenarnya bisa, Bos. Gini, jadi kalau ada warga yang menanyakan saya, kamu kasih jawaban yang logis. Bilang kalau saya sakit jantung, saya patah tulang. Jadi benar-benar butuh perawatan intensif, biar mereka percaya. Ya, siap laksanakan. Papa orang jahat. Papa orang jahat. Pak, ada apa, Pak? Enggak apa-apa. Papa orang yang jahat. Bos, kenapa, Bos? Ya. Permisi Pak, Pak Kades ada. Nggak, saya mau nanyakan ini masalah tarif, surat pengantar KTP dan KK. Soalnya tadi Pak Kades di kantor nggak ada. Maaf, Pak Kades tidak bisa ditemuin. Karena beliau masih sakit dan butuh perawatan. Beliau baru saja jatuh, jantungnya kumat dan patah tulang. Maaf, Bapaknya siapa ya? Kok saya baru ngelihat nih? Saya staf kesehatannya Pak Kades, yang bertanggung jawab atas kesehatan Pak Kades selama ini. Maaf Pak, saya boleh jenguk Pak Kades, karena saya punya informasi yang sangat penting untuk dibicarakan sama beliau. Sayang sekali Pak RT, beliau belum bisa ditemui karena masih butuh istirahat. Nanti kalau sudah kondisi Pak Kades bisa ditemuin, akan saya kabari. Oh iya, sekarang saya harus ke rumah sakit. Iya, saya ngerti itu semuanya. Nanti saya kembali lagi ingin menanyakan soal itu ya, kalau Pak Kades sudah sembuh. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, mari Pak. Mari.
Oke juga acting gue. Mereka bisa ketipu. Wah, Pak RT, kayaknya Pak Kades makin hari kerjanya mulai nggak bener, Pak RT. Iya. Soalnya duit warga yang buat KTP dan buat yang lainnya dimakan sama dia. Benar. Udah korupsi dia. Udah, saya minta semua tenang. Ya, masalah KTP itu nanti koordinasinya ke saya aja ya. Pak Kades itu memang benar sakit. Udah, kita berprasangka baik aja. Itu bohongan. Kalian nggak usah jadi provokator ya. Dengerin, saya sudah ketemu dengan jubirnya. Benar apa kata Pak RT? Pak Kades itu lagi sakit keras. Beliau kena jantung hingga jatuh dan tulangnya patah sekarang. Waduh, terus gimana dong masalah itu KTP saya belum jadi-jadi nih. Gini aja, kita doain Pak Kades cepat sembuh. Kalau udah sembuh baru kita minta KTP-nya gitu. Oh gitu ya. Nah, gini aja, gini ya. Pokoknya semua tenang. Ini urusannya saya dengan Pak RT. Ya. Iya. Nanti saya akan mencari informasi dan memantau terus bagaimana perkembangan Pak Kades. Mudah-mudahan cepat sembuh dan saya minta pertanggungjawabannya dan bagaimana ini nasib terhadap warga Kampung Pucet ini. Ya? Ya, setuju deh kalau begitu ya. Pokoknya ada apa-apa sekarang ke saya aja dulu ya. Ya, urusan Mas Ganteng sama Pak Rete aja ya. Yang perlu diketahui sekarang, mumpung udah ngumpul nih, alangkah baiknya kalau makan ketoprak dulu. Buat Mumpung gratis. Bayar lah. Enggak, saya bayar. Bantuin Us duduk. Ini tuh salah, nggak boleh kayak gini. Masa biaya administrasi tuh di surat pengantar? Nggak mungkin, ini tuh nggak boleh kayak gitu. Bener banget, Kak. Masang tarif aja tuh udah bentuk kecurangan. Kemarin Aldo pas ngurus kakak ke kantor desa juga dipersulit. Iya. Setelah ada kabar soal tarif surat pengantar, terus bertambah tentang penyalahgunaan dana prasarana di kampung. Terus Pak Kades sekarang di rumah sakit. Warga makin kebingungan ini. Ini aku yakin deh, pasti buat ulur-ulur waktu. Pasti ada orang yang pengen ngambil duitnya. Ini yang kalau tahu ya, berdasarkan peraturan baru kalau misalnya kita mau buat surat pengantar untuk buat KTP, itu kita tinggal pergi ke kepala desa dan itu pun nggak pakai biaya. Tapi kan Pak Kadesnya lagi sakit, Tante, gimana dong? Nah, kalau misalnya Pak Kadesnya nggak ada, kan ada stafnya yang bisa ngelayanin kita. Tante aja yang beda, yang bukan tinggal di sini, prosesnya cepet banget loh. Ya tapi ya kadang-kadang memang ada kesalahan sih, ada kekurangan juga dari atasan. Tapi kan gratis. Ya juga sih, bener. Tapi perasaan Sista tetap nggak enak. Ini pasti ada apa-apanya deh. Iya ya. Mas, gimana kalau kita ke rumahnya Pak Kades aja? Buat tanya-tanya, siapa tahu ada yang bisa ditanyain di sana. Iya udah bener, biar masalahnya nggak berlarut-larut ya. Dengan alat-alat ini, semua orang percaya kalau aku sakit parah. Sofian! Ini bener-bener sandiwara yang bagus, Sofian. Ya kan, Ma? Udahin dong, Pak, senario Papa. Lebih baik Papa tuh nyerah aja. Proyek yang Papa pegang, itu bukan proyek main-main, Pak. Lagian Papa juga udah ngerugin orang banyak. Ma, Papa itu udah nurutin semua maunya Mama. Mobil baru, rumah megah, kasih uang yang banyak. Emang Mama pikir gaji Kades berapa? Cukup untuk beli ini semua? Enggak, Ma, nggak bisa. Mama, Papa udah atur semuanya. Tinggal Mama turutin. Awas ya, Ma. Jangan sampai bocor. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Maaf, nggak bisa. Bapak baru saja pulang dari rumah sakit, jadi nggak bisa diganggu. Kalau gitu, kita bisa bertemu sama istrinya Pak Kades. Soalnya ada yang mau kita tanyain. Kamu nggak dengar? Bapak itu nggak bisa diganggu. Ini ada apa ya, Mas? Begini Mbak, kami ingin menjenguk Pak Kades. Kondisinya seperti apa? Kondisi beliau masih sangat lemah. Kalian boleh menengok, tapi jangan sampai memberikan pertanyaan yang membuat beliau kesehatannya makin parah. Ya udah kalau gitu, mari kalian masuk. Sip. Begini kondisi beliau.
terpaksa saya rawat di rumah karena beliau tidak betah di rumah sakit. Mudah-mudahan Pak Kades cepat sembuh dan kembali bertugas ya Pak. Bu. Terima kasih ya, Mas. Kita sangat berharap kesembuhan Pak Kades supaya beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kampung ini. Saya harap juga begitu, Mas. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Ya udah Pak, kalau begitu kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Dam? Kita sudah ke rumah Pak Kades. Udah Mas Gun, saya lihat sendiri sama Aldo. Kalau Pak Kades, dia tidur lemes gitu ya Dok? Iya, tapi Mas, Aldo perhatiin mukanya itu nggak pucat dan masih segar-segar aja dan nggak ada infusannya juga di tangan. Sebentar. Astagfirullahaladzim, iya bener. Iya. Tangannya kok nggak diinfus ya? Jangan-jangan dia malsuin kesehatannya, Dam. Dia pura-pura sakit supaya dia bisa menghindar dari kesalahannya dia, ya kan? Nah, bener banget tuh. Sista setuju sama Kakak Nia. Kalau omongannya Kania bener, wah ini tinggal kayak bom waktu aja ya Mas Gun. Ntar warga tahu atau kasusnya kecium sama polisi. Kalau Pak Kades memang korupsi, dia pasti akan berurusan dengan polisi. Ya, saya akan koordinasi dengan instansi yang terkait dan juga Pak Camat supaya diurus untuk kasus ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Gun. Untung ada Mas Gun. Ya, insya Allah saya bisa bantu. Lihat Intan, mah. Iya, udah, Papa duduk dulu. Pak, sekarang gini ya, Pak. Jangan cari alasan Intan lagi. Intan itu udah tenang, Pak, di dalam sana. Iya, tadi Intan tuh dong Papa, makanya Intan tuh dendam sama Papa, mah. Nggak mungkin, Pak. Ya sekarang gini, kalau memang Intan masih ngantuin Papa, Intan itu mau ngebongkar kebenaran, Pak. Intan pengen Papa itu sadar, insaf, Pak. Udah dong, Pak, selesain skenario Papa. Ma, urusan kantor tuh urusan Papa, Ma. Besok Mama antar aku ke rumah sakit. Papa nggak mau tinggal di sini. Papa pengen cari tempat yang aman. Toprak! Bang, yuk ketoprak. Lah, yesterday. Itu ada tulisannya, ketoprak. Bukannya sorder. Yaudah bang, pesan satu, tapi yang pedas ya. Good Terus morning. jangan lama. Yang pedas. Yesterday. Bang, boleh nanya gak? Kayaknya abang bukan dari orang Mari ya? Bukan asli sini kan ya? Iya, bukan. Kok kenapa nanya? Nggak apa-apa sih. Jadi salah. Ayo buruan. Iya. Lapar. Bang, boleh nanya lagi gak? Kalau Pak Kades ini dapat duit dari mana sih ya? Oleh heran, baru sebulan aja udah bisa beli rumah mewah, mobil bagus. Jangan-jangan pesugihan kali ya? Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lu tahu nggak? Bos gua itu lagi sakit. Lu mau gua hajar? Enggak. Barangan lu. Ini mas. Hai. Apa-apaan sih lo? Kok dibungkus? Mas,
gratis bang, nggak usah bayar. Tapi nggak pakai piring, maaf ya. Lu dasar cemen lo. Baru kayak gitu aja udah takut. Cemen lo, payah ya lo. Apaan ya? Nggak enak banget perasaan gue. Tenang. Suruh bubar, nggak mandang. Aku ini orang paling kaya di kampung Kucrit. Sekarang, udah tenang. Parois mana Parois? Suruh keluar Parois. Kami menuntut Pak Kades diperiksa polisi. Betul. Pengantar warga belum jadi. Kamu penerangan jalan bandek. Ada lagi nggak? Pak Kadesnya dipecat aja. Iya betul. Penjarain aja udah. Bang Mupak ada apa ini? Ini aku cuma nurutin aspirasi warga kampung Kucrit aja. Pak Rois macem-macem sama warga. Ya enggak? Iya betul. Ya tenang semua. Ini kayaknya warga sudah pada marah dah. Ya karena Pak Kades menunda itu surat pengantar buat bikin KTP. Betul. Malah sekarang dimintain biaya lagi kalau untuk. Iya. Tenang ibu-ibu, tenang bapak-bapak semuanya ya. Saya sudah koordinasi dengan instansi di atasnya Pak Kades, tingkat dengan camat ya. Memang di kampung Kucrit ini Pak Kades bermasalah. Terlalu lama, Pak. Tuh kan, dasar Kades koruptor. Buka pintunya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tenang. Pak Rois sedang memenuhi panggilan kepolisian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tuntutannya bisa diarahkan ke kantor desa. Bisa begitu Pak, Pak Kades harus bertanggung jawab. Iya betul. Udah, coba semua tenang dulu. Ini kan Pak Kades bertanggung jawab, ya. Pak Kades sekarang kan memenuhi panggilan polisi. Udah, kita tunggu aja, ya kan? Masa nunggu lagi? Sabar. Dengerin Bu, Ibu, dengerin ya. Berarti laporan dari instansi yang terkait itu langsung ambil tindakan. Buktinya, polisi nangkep Pak Kades. Insya Allah di kampung Kucrit ini ada keadilan, ya. Saya enggak. Akan diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, ya. Saya janji ngebut. Saya nggak mau ketangkep, saya nggak mau masuk penjara. Pak, kalau kita ngebut kita bakalan ketabrak orang, Pak. Justru saya mau nabrakin mobil ini. Bapak serius? Iya, cepet. Saya nggak mau mati, Pak. Saya pengecut kamu, Bir. Pak, jangan, Pak. Kamu pengecut kamu, jangan bahaya, Pak. Pak, jangan bahaya. Kamu. Jangan, Pak. Bahaya, Pak. Ya, jadi gitu, Mas. Sekarang. Astagfirullahaladzim. Mas ada kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, Pak Rois. Mas. Pak Rois. Mas, tolong Mas. Pak Rois. Mas, hidup dulu. Gimana ya? Coba dulu. Mas, bisa minggir sebentar dulu, Mas. Dia tanggung jawab dan pura-pura sakit sih, Mbak. Itu sih nggak bener ya. Ya, Pak Rois yang selama ini dituduh semakin menguatkan dugaan karena pura-pura sakit dan akhirnya dapat ganjaran. Kecelakaan beneran. Harusnya kalau emang bener ya hadapin aja warga-warga. Ya, tapi kalau sekarang memang dipikir-pikir ya, Mbak ya, kalau dalam keadaan terdesak ya semua orang bisa ngelakuin apa aja kan, Mbak. Waalaikumsalam, Mas Gun. Waalaikumsalam. Sudah dapat kabar mengenai Pak Kades? Belum ya? Kabar apa? Pak Kades meninggal dunia Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. di rumah sakit.
Din, kalau ada yang mau urus KTP, bilang aja baliknya besok. Soalnya saya mau pergi, ada urusan penting soal keluarga. Biasa, mau urus rumah baru. Tapi Pak, udah banyak loh warga yang minta tanda tangan Bapak untuk mengurus surat pengantar pengambilan KTP dan kartu keluarga. Saya didesak Pak sama warga. Din, kamu kayak baru kerja aja di kantor desa. Bilang aja balik lagi besok. Tapi kalau ada yang mau bikin surat pengantar, kamu jangan lupa ambil uang administrasinya. Tapi bener kan Pak? Besok Bapak tanda tangan semua berkas-berkasnya. Kasihan loh Pak, mereka udah nunggu 2 bulan. Kok kamu jadi ngatur saya sih? Apa perlu saya laporan sama kamu? Hah? Udah, suruh pergi. Udah jarang masuk, ngatur-ngatur mulu. Dasar, kades baru. Nanti masukin aja ya ke dalam. Ya. Kita sebagai manusia masih hidup cuma bisa memperbanyak amalan baik. Berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selaku istri dari almarhum, saya mohon maaf. Saya tahu kelakuan suami saya jadi kades. Mungkin banyak kesalahan yang udah dilakuin. Jadi saya mohon maafin suami saya ya. Saya nggak sudi punya kades yang koruptor. Mana janjinya? Katanya mau membahagiakan warga kan? Ya aman. Dasar kades koruptor. Itu. Betul. Iya. Jujur. Saya udah tenang semuanya ya. Jujur memang suami saya koruptor. Suami saya korupsi uang warga, uang kalian semua. Jadi saya mohon ya maafin suami saya. Sudah kita duga, dasar kades koruptor. Ya betul. Tenang. Bapak-bapak hanya minta tenang ya. Istri Bapak Rois sudah minta maaf atas kesalahan suaminya. Jadi lebih baik sekarang kita urus proses pemakaman jenazahnya, ya. Satu lagi yang Anda minta, tolong bukakan pintu maaf, ya. Baik dan buruk biar Allah yang membalas di akhirat nanti. Ngapain kita ngurusin mayat koruptor? Lebih baik kita bubar. Biarin aja deh. Kita tetap nggak mau maafin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita petik hikmah yang terjadi terhadap almarhum Bapak Rois. Mencuri uang orang lain dan korupsi adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah sebagian kamu mengambil harta sebagian yang lain dengan cara jalan yang batil. Dan jangan kamu bawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu bisa mendapatkan sebagian harta orang lain, padahal kamu sudah mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 188. Dan mari kita doakan almarhum Bapak Rois agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Amin. Wa ali Muhammadin. Amin. An la tudiba hadhil mayyiti. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Mari, Bapak-bapak. Din, kalau ada yang mau urus KTP, bilang aja baliknya besok. Soalnya saya mau pergi, ada urusan penting soal keluarga. Biasa, mau urus rumah baru. Tapi Pak, udah banyak loh warga yang minta tanda tangan Bapak untuk mengurus surat pengantar pengambilan KTP dan kartu keluarga. Saya didesak Pak sama warga. Din, kamu kayak baru kerja aja di kantor desa. Bilang aja balik lagi besok. Tapi kalau ada yang mau bikin surat pengantar, kamu jangan lupa ambil uang administrasinya. Tapi bener kan Pak? Besok Bapak tanda tangan semua berkas-berkasnya. Kasihan loh Pak, mereka udah nunggu 2 bulan. Kok kamu jadi ngatur saya sih? Apa perlu saya laporan sama kamu? Hah? Udah, suruh pergi.
Udah jarang masuk, ngatur-ngatur mulu. Dasar kades baru. Nanti masukin aja ya ke dalam. Ya. Lihat sayang, Papa pulang. Salim dulu dong. Ih, anak Papa. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan Enak banget. Bapak, lu mah keterlaluan banget. Anak gua jangan diapa-apain. Beraninya jangan ame daun. Kodok. Aduh, banget. Masuk ke sini, mati sikit betul gitu. Kursinya di bawah lah, kursinya. Kursi anak gue. Akan saya utamakan. Alhamdulillah, amin. Oh iya, lah, Kades, maaf nih ya, tumben udah pulang jam segini. Nah, biasanya kan tutupnya jam 4, ini jam 1. Ya, gini sih, kan saya baru beli barang-barang nih, semua barangnya mahal. Nah, saya harus mastiin semua barang ini sampai dengan aman, nggak boleh ada yang pecah, gitu. Iya juga sih ya. Ya udah kalau gitu mah, maaf saya ngeganggu nih. Saya mau ngider dulu Pak Kades, ya. Toprak, Kak. Ya, bikin belangko sama surat pengantar itu gampang. Yang penting uangnya cair dulu. Tapi ingat, transfernya ke rekening pribadi saya. Ya, oke, saya tunggu kabarnya. Kalau kerja yang benar, hati-hati bawa barangnya, itu mahal semua loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, maaf nih saya ganggu. Ini Pak Kades, saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa ya? Ini kan KTP saya hilang, terus saya pengen buat baru gitu. Kali Pak Kades bisa bantu saya gitu. Ya kalau ngurus KTP yang hilang itu bukannya di rumah saya, tapi di kantor. Kalau kantor sana beribet. Jadi saya kemari aja dah, sekali minta tolong Pak Kades sekali gitu. Dengan ketemu Pak Kades bisa dipermudah semuanya. Kamu lihat nggak sekarang saya lagi sini. Kok kamu nggak suka sih sayang? Ini ya, rumah ini gede. Coba saya tinggal dulu di sini. Apa yakin lama-lama kamu pasti akan suka, ya? Mas, tolong bawa barangnya hati-hati ya. Jangan sampai pecah. Ini barang mahal loh. Ya. Oke, bawa masuk. Pak, kok Papa udah pulang? Katanya jam 1 siang itu mau ada rapat di kantor desa. Mama tenang aja. Rapatnya Papa batalin. Kamu kan tahu, rumah ini rumah idaman kamu. Papa harus mastiin semua barang-barang harus sampai dengan aman. Gak mau ada yang pecah, apalagi rusak. Ya. Tapi Pak, ini masih setengah hari loh. Emangnya nggak ada warga yang mau datang ke kantor buat ngurus-ngurus surat gitu? Mama tenang aja. Papa ini punya staf. Ya ngapain Papa kerja sendiri? Kepala desa itu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Begitu, Ma. Toprak. Assalamualaikum Pak Kades. Waduh, rumah baru nih ya. Alhamdulillah, saya juga ikut seneng. Jadi kalau Pak Kades dimari, saya ngurusin apa-apa juga gampang. Mudah-mudahan jadi betah dan juga amanah gitu Pak Kades. Saya akan membantu semua keperluan warga. Dan untuk kepentingan warga. Soalnya Papa ini kan baik. Beliin kamu rumah, beliin kamu mainan, kasih uang. Dan Papa ini orang yang bertanggung jawab. Pak, ada Pak RT tuh. Papa yang baik-baik ya. Kita kan warga baru di sini. Iya. Pak RT, ada apa Pak?
Saya cuma mau ngucapin selamat datang, Pak, dan selamat bergabung di Kampung Kucit. Wah, ngomong-ngomong, rumahnya gede juga ya, Pak? Iya, Pak RT. Pak RT pasti takjub. Lihat saya seorang kades bisa beli rumah mewah. Oh, ini semua hasil kerja keras saya, Pak. Iya. Iya. Gini loh, Pak. Saya tuh mendapat laporan dari warga. Mereka semua tuh pada ngeluh. Masalah itu loh, Pak, surat pengantar untuk bikin KTP sama kakak, Pak. Jadi saya mohon Bapak bisa menyediakan surat pengantar itu, Pak. Karena menurut mereka surat pengantar itu tuh tertahan lama, Pak, di kantor kelurahan. Oh, jadi Pak RT ini datang ke jauh-jauh ke tempat saya cuma mau nyampein itu? Iya begitu, Pak. Cuman itu, Pak ya? Pak, soal itu Pak RT, itu tenang aja Pak RT. Soalnya kenapa? Surat pengantar itu lama beresnya. Itu terjadi bukan zamannya saya Pak RT, tapi zaman kades lama, kadesnya Pak Samsul. Din, kalau ada yang mau urus KTP, bilang aja baliknya besok. Soalnya saya mau pergi, ada urusan penting soal keluarga. Biasa, mau urus rumah baru. Tapi Pak, udah banyak loh warga yang minta tanda tangan Bapak untuk mengurus surat pengantar pengambilan KTP dan kartu keluarga. Saya didesak, Pak, sama warga. Din, kamu kayak baru kerja aja di kantor desa. Bilang aja balik lagi besok. Tapi kalau ada yang mau bikin surat pengantar, kamu jangan lupa ambil uang administrasinya. Tapi bener kan, Pak? Besok Bapak tanda tangan semua berkas-berkasnya. Kasihan loh, Pak. Mereka udah nunggu 2 bulan. Kok kamu jadi ngatur saya sih? Apa perlu saya laporan sama kamu? Hah? Udah, semua pergi. Udah jarang masuk, ngatur-ngatur mulu. Dasar kades baru. Nanti masukin aja ya ke dalam. Ya. Lihat sayang, Papa pulang. Salim dulu dong. Ih, anak Papa cantik banget sih. Loh, kamu kenapa sayang cemberut? Ini rumah kita yang baru loh. Rumah ini Papa beli mahal. Aku nggak suka di sini, Pak. Aku lebih suka rumah yang lama. Aku nggak ada teman di sini. Ibu, saya lagi ngurus rumah saya yang baru. Masa ngurusin KTP di sini sih? Jadi nggak bisa nih. Ya enggak, saya nggak bisa. Saya lagi sibuk. Yaudah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aja. Papa, kok kayak gitu sih ngomongnya? Kasian tau, Pak. Siapa tahu dia tadi tuh butuh pertolongan Papa. Mama kok belain dia sih? Mama tahu nggak dia datang sini mau ngurusin apa? Mau ngurusin KTP. Ma ini di rumah bukan di kantor. Mama nggak tahu apa kalau Papa lagi sibuk. Terserah Papa deh ah. Kasih warnanya hijau. Nah itu bagus. Tuh kan. Sayang, kita makan yuk. Kamu dari tadi belum makan loh. Nanti kamu sakit. Pak, teman-teman aku bilang katanya Papa korupsi ya. Enggak. Itu nggak bener. Kamu jangan percaya sayang. Mereka tuh sirik sama kamu. Punya papa yang baik, punya papa yang sukses. Ya? Bener, Pak. Bukan koruptor kan? Papa janji ya nggak akan korupsi. Kata guru ngaji Intan, korupsi itu kan dosa, Pak. Iya sayang. Papa janji. Papa nggak akan pernah korupsi. Kamu harusnya bangga punya papa.